Ya oke, selanjutnya kita akan masukkan beban gempa untuk static equivalent ya secara otomatis. Caranya Anda pilih menu define, di sini ada static load case ya. Di sini pilih EG quick user coefficient, ini Anda tekan modify ya. Di sini kita akan pilih, karena kita X maka Anda pilih yang ini, X direction ya, begitu ya, plus ya. Anda ketik, Anda biarkan 0,05 rasionya ya, seperti ini. Dan story ranknya itu dari lantai atas sendiri sampai dasar ya, yang lain kita biarkan langsung oke. Kemudian kita ulangi untuk yang EGY, maka Anda modify, di sini kita pilih yang ini ya. Yang lain kita biarkan seperti ini ya. Pastikan top story-nya yaitu lantai paling atas dan bottom story adalah base-nya. Oke ya. Oke, demikian cara untuk memasukkan beban gempa statik equivalent otomatis. Oke, selanjutnya kita akan memberikan diafragma pada masing-masing lantai, yang mana diafragma ini berfungsi untuk mengikat ya masing-masing titik atau join ini menjadi satu kesatuan begitu, sehingga sangat kaku pada masing-masing lantainya ya. Dan ini mengacu pada peraturan pemerintah, yaitu SNI Gempa 1726 2002 begitu ya, yaitu pasal 531. Di sana disebutkan bahwa lantai tingkat ya, atap beton dan juga lantai beton semuanya memiliki ikatan ya, sangat kaku begitu, dan dianggap sebagai diafragma begitu. Oke, cara masukkan diafragma yaitu kita akan berada di lantai 1 terlebih dahulu ya, lantai 1 di sini misalkan. Saya mulai lantai 1 di sini ya. Oke, saya pilih seluruhnya seperti ini, saya blok begitu ya. Oh maaf, saya harus pilih one story di sini agar yang terpilih hanya satu story saja ya, seperti ini. Kemudian ada pilih menu sign, di sini ada ya join point, ada pilih diafragma ya. Kemudian ada langsung oke ya. D1 rupanya sudah ada. Ya, kita oke. Ya, seperti ini D1 ya. Sekarang kita pada di lantai 2. Untuk D2 saya pilih sign join diafragma, saya add berarti di sini D2, kita berikan D2 rigid ya, kaku oke. Kemudian oke lagi. Ya, Anda lakukan hal ini pada semua lantai seperti ini. Kemudian lantai 4 blok ya. Ya, mudah, Anda tinggal oke. Kemudian lantai yang paling atas juga Anda lakukan hal yang sama, Anda blok sign diafragma add D5 oke ya. Ya, selesai. Kita dari 3 dimensi maka ya seperti ini. Ya, oke. Langkah selanjutnya setelah Anda menentukan diafragma ya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari yaitu waktu getar alami ya. Ya, waktu getar alami dapat dicari dengan rumus seperti ini ya. Berdasarkan dari UPC seperti ini, kalau SNI seperti ini begitu, yang mendekati begitu ya. Keterangannya yaitu ini ya. Akan tapi untuk di ITAB ini ya, ITAB bisa mencari secara otomatis nilai dari waktu getar alaminya ini ya. Oke, untuk mengetahui cara mencari waktu getar alami pada ITAB ya, maka langkah pertama harus merun dulu ya struktur yang sudah Anda buat ya. Anda bisa menekan toolbar ini run analysis, atau Anda bisa langsung menekan F5 begitu ya. Analyze bisa, run analysis, atau Anda bisa menekan F5 begitu. Saya tekan F5, terus saya klik ini ya. Kita tunggu beberapa saat. Iya ya, seperti ini. Kemudian untuk melihat waktu getar alaminya, nanti kita akan melihat dari dua mode. Artinya
kita akan memilih dari bentuk 1, mode 1 dengan mode 2. Nanti pilih yang terbesar. Anda pilih menu display, show mode shape. Ya, seperti ini. Kita pilih mode number 1, oke. Ya, begitu. Ya. Mode 1 adalah arah getar ke arah sumbu Y, ya. Kita bisa melihat mungkin dari sini. Kita klik toolbar 3D view ini, kita pindahkan dari tampak atas supaya kelihatan perubahannya. Ya, display show mode begitu. Ya, ke arah sumbu Y. Ya, besarnya adalah 0,6920 ya. Anda ingat-ingat ya, 0,6920. Kemudian kita akan rubah menjadi display kemudian show mode untuk yang arah 2. Ya, inilah arah sumbu X, atau kita bisa aktifkan toolbar ini. Anda display lagi show mode, kita pilih yang 2. Ya, di sini tertulis ya, yaitu 0,67. Berarti besar arah sumbu Y begitu ya. Ini arah sumbu X, sumbu Y. Berarti kita besar arah sumbu Y, maka kita pilih yang sumbu Y, yaitu kita lihat lagi untuk yang sumbu Y besarnya yaitu 0,6920. Oke. Maka untuk mencari waktu getar alami ya, dalam asasnya disebutkan di sana bahwasanya pasal 56 itu waktu getar alami fundamental harus dibatasi untuk mencegah penggunaan struktur gedung yang terlalu fleksibel ya. Maka dengan persyaratan T itu adalah nilai yang sudah kita dapatkan di etap tadi, yaitu 0,6920 begitu ya. Itu harus lebih kecil dari koefisien ini, yaitu N adalah jumlah lantai, sedangkan koefisien ini adalah tergantung dari zona gempa. Oke, kita asumsikan bahwa zona gempa pada struktur kita ini berada di zona gempa 3, wilayah gempa 3, maka kita pilih 0,18 dikalikan jumlah lantai ada 5, maka 0,18 kali 5 itu harus lebih kecil atau lebih besar nilai di sini dari 0,6920. Maka terlihat di sini bahwasanya nilainya 0,9 ya, setelah dikalikan maka menunjukkan bahwasanya waktu getar struktur gedung memenuhi persyaratan ya, gedung mempunyai kekakuan yang cukup ya, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan mencari koefisien gaya geser gempanya ya. Oke, cara mencarinya nanti kita harus tahu dulu, yaitu zona wilayah gempa ya. Gedung ini misalnya direncanakan di wilayah gempa 3 atau di daerah sini ya. Oke, kita besar mungkin daerah sini, Yogyakarta ya. Oke. Dan nanti kita asumsi bahwasanya berada di tanah sedang dengan koefisien sekian, 0,33 dibagi T begitu ya. Ini nanti untuk mengetahui tanah apakah, Anda harus melihat lagi hasil tes tanah ya. Nanti di sana diketahui apakah tanah itu termasuk dalam kategori lunak, sedang ataukah keras. Oke, untuk kasus kali ini kita akan gunakan tanah sedang sehingga koefisien digunakan yaitu 0,33. Oke. Berikutnya untuk mencari koefisien maka kita harus melihat waktu getar yang terjadi pada etap ya. Di sana terjadi arah X, mode 1 tadi arah Y begitu. Sedangkan mode 2 ini arah X begitu ya. Tadi kita sudah cek di sesi sebelumnya. Oke, karena terjadi perbedaan waktu getar alami X dan Y, maka nilai spektrum gempa rencana dihitung sebagai berikut ya. Anda perhatikan di sini T1 0,69 yaitu arah Y ya, mode 1 tadi. Kita cari dengan memasukkan nilai T yang ada di sini sehingga nanti rumus C1 yaitu 0,33 dibagi 0,6920 begitu ya, sehingga didapat C1-nya 0,4769. Sedangkan C2 nanti sama, C2 yaitu arah X ya, C1 arah Y, C2 arah X, nilainya sekian 0,94906. Kemudian selanjutnya nanti kita baru bisa dapat menghasilkan koefisien gaya geser gempa X dan Y dengan rumus seperti ini, C dikali I per R. Oke. I adalah faktor keutamaan, C adalah C yang barusan kita hitung ini, sedangkan
I ini adalah faktor keutamaan. Anda bisa melihat mungkin di tabel berikut ya, ini ya, berdasarkan SNI 1736/2002 pasal 412 ya. Di sana disebutkan kategori gedung bergantung pada probabilitas terjadinya keruntuhan struktur gedung selama umur gedung dan umur gedung tersebut yang diharapkan. Oke, Anda bisa lihat di sini karena gedung kita berupa perkantoran atau gedung umum untuk hunian begitu, maka di sini koefisien yaitu 1, yaitu berasal dari 1 I1 kali I2 begitu ya, 1 begitu. Maka kita masukkan di sini I-nya 1 seperti ini. Kemudian 8,5 adalah ductilitas struktur gedung ya, yaitu kita menggunakan ductilitas penuh, maka R-nya yaitu 8,5. Maka kita dapatkan hasilnya untuk koefisien gempa Y, kayak gempa yaitu 0,0561 ya. Kita bisa masukkan di ITAB. Anda buka lagi di fan static load case, kita arah Y ya, kita show ya. Di sini kita masukkan nilainya, akan tapi karena dalam keadaan masih di run, maka kita harus membuka gembok ini, unlock model gitu, agar koefisien gempanya bisa kita masukkan di fan static load Y begitu ya. Kita masukkan nilainya di, oke, kita lihat berapa nilainya tadi, 0,0561 kita masukkan di sini begitu. Kemudian kita oke ya. Anda ulangi untuk yang arah X modify, kita lihat di sini 0,0577, maka kita masukkan di sini ya. Oke ya, oke. Demikianlah untuk memasukkan nilai koefisien gaya geser. Oke, berikutnya kita akan masukkan nilai eksentrisitas ya, yang mana nanti nilai tersebut akan kita masukkan di static load case di sini ya. Ya, oke, di sini juga pada sumbu yang Y ya. Oke, untuk mencarinya ini berdasarkan dengan peraturan SNI gempa, yaitu tahun 2002 176 ya, pasal 543 menyebutkan bahwa antara pusat massa dan pusat rotasi lantai harus ditinjau satu eksentrisitas rencana begitu ya. Apabila ukuran ruang terbesar dari dana struktur gedung pada lantai tingkat itu diukur tegak lurus pada arah pembebanan gempa dinyatakan dengan B, maka eksentrisitas rencana ED harus ditentukan sebagai berikut ya. Anda lihat nanti kita pilih dari dua rumus ini mana yang paling berpengaruh ya. Cara masukkannya silahkan, pertama kita harus merun dulu ya struktur ini. Anda bisa menekan tombol run begitu. Maaf, ada kesalahan di sini ya. Oke, kita biarkan aja ya. Anda bisa langsung masuk pada menu file, maaf, mau saya display, kemudian show table begitu. Di sini ada modal information ya, maaf, mau saya building output ya. Di sini ada center mass rigid, Anda aktifkan begitu. Kemudian Anda oke, akan tampil tabel yang berisi center mass rigid ya, yaitu pusat massa ya. Kemudian untuk XCM ini adalah pusat massanya, sedangkan Y ini adalah pusat massa X, yang ini pusat massa Y. Sedangkan yang XCR ini adalah rotasinya ya, rotasi X, rotasi Y. Oke, kita akan copy ini tabel ini ke dalam Excel ya. Silakan kita buka program Excel, Anda bisa edit, copy enter table, Anda klik ini ya. Oke, kemudian kita paste di sini ya. Ya, seperti ini ya. Oke ya, di sini sudah saya buatkan tabel ya, yaitu tabel dari untuk menghitung eksentrisitas dengan rumus yang tadi. Oke ya, XCM ini kita masukkan di sini, Anda perhatikan di rumus ya. Sedangkan ini adalah pusat massa arah Y, yang ini rotasi X, ini rotasi Y berasal dari sini ya. Oke, kemudian yang ini Y ini adalah dari sini
ya ini 6 ya. Di sini memang sengaja saya ganti 5,5 agar nanti terlihat perbedaan ketika kita memasukkan ke dalam program ETAB ya. Kebetulan pada struktur yang kita rencanakan ini itu memiliki arah rotasi X dan Y yang sama ya. Maka saya bedakan di sini. Seandainya di sini terjadi perbedaan pada pusat rotasi ya, di sini 5,5 nilainya ya. Kemudian setelah ini kita lihat di sini ya, nilai X ini berasal dari pusat massa X kurangi rotasi X. Begitu pula dengan yang ini, yang Y adalah pusat massa Y kurangi rotasi ya. Anda perhatikan rumusnya ini ya. Sedangkan di sini adalah rumus dengan perhitungan ini, rumus ini. Sedangkan yang ini adalah perhitungan untuk rumus ini. Oke. Nilai-nilainya akan kita masukkan ke dalam program ETAB. Yang ini adalah kita masukkan di arah sumbu Y, sedangkan ini adalah sumbu X ya, yaitu berkebalikan ya. Ini Y, ini X. Oke, cara masukkan silahkan Anda pilih menu, kita buka lagi kembangnya, unlock ya. Define, kemudian static load case. Di sini kita pilih X, modify. Ya, di sini override ya, kita ketik 135 ya, sesuai dengan yang ada di sini tadi. Arah X 135 ya. Kita pilih di antara ini dan ini, yang paling berpengaruh yaitu yang ini. Anda lihat di sini nilainya lebih besar gitu ya. Oke, 135 kita masukkan di sini. Kemudian karena ini story 4, kita pilih D5 yaitu story 41, maksudnya lantai 5. Kemudian di sini story 4 kita pilih D4. Kemudian story 3 kita pilih D3, begitu, diafragma 3 maksudnya. Kemudian story 2 adalah D2 begitu. Dan 1 kita pilih D1. Anda oke kalau sudah ya, Anda ulangi untuk eksentrisitas yang arah X, arah Y, kemudian kita masukkan yang arah X untuk yang ini yaitu 0,6 ya. Anda ketik di sini 0,6 begitu. Kemudian di sini D5 add D4 begini, kemudian lantai 3 menggunakan diafragma 3 juga. D2 kita ketik 0,6 juga, dan seterusnya sampai lantai yang 1. Sudah Anda oke lagi. Oke, demikian cara memasukkan eksentrisitas.